Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan orang Kristen dalam menyikapi berkat dan kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Apakah saudara pernah merasakan tidak puas dengan apa yang saudara miliki? Apakah saudara pernah merasa iri dengan orang lain yang lebih berhasil atau lebih kaya dari saudara? Apakah saudara pernah merasakan sombong atau lupa diri ketika mendapatkan berkat atau kesuksesan yang luar biasa? Jika jawabannya iya, maka perlu mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita berhak atau pantas mendapatkan berkat atau kesuksesan itu karena usaha atau kemampuan kita sendiri. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa kita lebih baik atau lebih mulia dari orang lain karena berkat atau kesuksesan itu. Sebaliknya, harus bersyukur dan memuliakan Tuhan atas segala karunia-Nya. Dan juga harus berbagi dan memberkati orang lain dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang salah dalam menyikapi berkat dan kesuksesan. Salah satunya adalah Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang sangat kuat dan kaya. Dia membangun istana dan taman yang megah dan memerintah atas banyak bangsa. Namun dia menjadi sombong dan lupa diri. Dia mengatakan bahwa segala kemuliaan dan kebesaran kerajaannya adalah hasil dari kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Dia tidak mengakui bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum dia dan membuat dia menjadi gila dan hidup seperti binatang selama 7 tahun, sampai dia mau mengakui bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa dan yang maha tinggi. Contoh lain adalah Raja Uzia, Raja Yehuda yang sangat berhasil dalam peperangan dan pembangunan. Dia menjadi terkenal dan disegani oleh banyak orang, namun dia juga menjadi sombong dan lupa diri. Dia mencoba masuk ke bait suci untuk membakar dupa, padahal itu adalah hak para imam saja. Ketika para imam menegurnya, dia marah dan tidak mau mendengar nasihat mereka. Akibatnya, Tuhan menghukum dia dengan membuat dia kena kusta sampai mati. Dari kedua contoh ini, kita bisa belajar bahwa kesombongan dan kelupadirian adalah kesalahan yang fatal dalam menyikapi berkat dan kesuksesan. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan harus tetap rendah hati dan taat kepadanya. Harus waspada terhadap godaan untuk mencintai dunia dan segala isinya lebih daripada mencintai Tuhan. Alkitab mengingatkan kita bahwa dunia ini akan lenyap beserta keinginannya, tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup selama-lamanya. Jadi bagaimana cara yang benar dalam menyikapi berkat dan kesuksesan? Alkitab memberikan kita beberapa petunjuk. Pertama, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bersyukur merupakan sikap hati yang mengakui bahwa segala sesuatu adalah karunia dari Tuhan dan bukan hasil dari usaha kita sendiri. Bersyukur juga membuat kita tidak iri atau cemburu kepada orang lain, tetapi senang melihat mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kedua, janganlah menumpuk harta di dunia ini, di mana ngengat dan karat merusaknya dan di mana pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi tumpuklah harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, dan di mana pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Janganlah terlalu terikat dengan harta benda atau kesuksesan duniawi, tetapi berusahalah untuk mengumpulkan harta rohani yang kekal. Caranya adalah dengan memberi, mengasihi, dan melayani orang lain dengan apa yang kita miliki. Dengan demikian kita akan menyimpan harta di sorga dan hati kita akan tertuju pada Tuhan. Yang ketiga, janganlah kamu mengandalkan kebijaksanaanmu sendiri, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat.
Janganlah merasa bahwa kita sudah tahu segalanya atau bisa melakukan segalanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan dan ikuti firman-Nya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, dan jauh dari yang jahat adalah pemeliharaan hidup kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.